Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kembali kita bersama-sama mengikuti ibadah minggu. Ibadah minggu ini adalah ibadah minggu biasa, hari Minggu, tanggal 7 Februari tahun 2021 dengan tema Gusti Ora Sare. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 378. Saudara-saudara, ibadah ini kita alaskan pada pengakuan bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Amin. Kiranya kasih karunia Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Minggu biasa dengan sebuah tema yaitu Gusti Ora Sare. Tentu tema ini merupakan kalimat yang sudah akrab di telinga kita, dan hari ini kita akan belajar menghayati tema itu melalui kitab Nabi Yesaya. Mari kita senantiasa memuji dan memuliakan Allah atas segala berkat yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 378, baitnya yang ke-6. Yang diperbuat Allahku pegangan abadi. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini pastilah kita tak lepas dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita jatuh di dalam dosa.
Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Doa saya hantarkan. Kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih setiamu yang Kau limpahkan kepada kami. Sungguh Engkau sangat baik, kasih setiamu selama-lamanya. Biarlah kami mau gunakan kesempatan kehidupan kami ini untuk senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan terlebih hidup kami memuliakan nama-Mu. Ajar kami untuk tidak pernah menyerah apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kami yakin dan percaya Yesus yang kami sembah adalah Allah yang mampu, Allah yang senantiasa menyediakan, membukakan pintu, menjawab doa-doa kami. Dan hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Kristen Jawa Pekalongan. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui kami sering berbuat salah kepadamu. Kami sering melupakan apa yang Kau kehendaki kepada kami. Jika kami berkata bahwa kami tidak berdosa, maka kami menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami percaya hanya Engkau-lah yang dapat mengampuni semua dosa-dosa kami. Terjadilah apa yang terjadi, karena semua adalah rancangan-Mu, dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Engkau Allah senantiasa yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Ajar kami untuk senantiasa hidup dalam firman-Mu. Ya Allah, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya kebaikan dan kemurahan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut doa pertobatan ini dengan menyanyikan lagu pertobatan terambil dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan yang kedua. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Tubuh, roh, dan jiwaku.
Jemaat terkasih diundang untuk bersama-sama berdiri. Kita meyakini bahwa Allah mendengarkan doa pertobatan kita dan kini Ia memberikan berita anugerah. Mazmur 103 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5 merupakan berita anugerah untuk kita sekalian pada hari ini. Mazmur 103 ayat 3 dan sampai yang ke-5 beginilah bunyinya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan Allah lah yang menebus segala dosa-dosa kita, dan kita diberikan anugerah hidup dalam kehidupan yang baru. Maka mari kita serahkan diri kita kepada Allah agar semakin hari semakin berkenan kepadanya. Kidung Jemaat 364 baitnya yang keempat kita nyanyikan bersama-sama. Berserah kepada Yesus. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menyambut firman Tuhan dan sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus agar dimampukan untuk mengerti dan merenungkan sabdanya. Maka mari kita bersama-sama berdoa. Kami ingin senantiasa berserah hanya kepadamu ya Allah, karena Engkaulah Tuhan dan menjadi juru selamat kami yang sejati. Dan sebagai umat-Mu yang penuh dengan kelemahan, kami juga memohon berkat, penguatan, dan penghiburan. Dan hari ini, berkat itulah yang akan kami terima, salah satunya melalui sabda yang akan menghibur dan menguatkan kami. Ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan, agar firman-Mu tidak hanya kami lupakan, tetapi sungguh-sungguh kami simpan dalam hati, kami renungkan, terlebih kami wujudkan dalam kehidupan setiap hari. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan akan membuat kehidupan kami dilingkupi damai sejahtera. Ya Allah, bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita menyimak bersama pembacaan Alkitab dalam ibadah ini. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-21 sampai 31. Beginilah kesaksian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada,
dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan, ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini di Pekalongan diguyur hujan yang cukup deras hampir setiap hari. Udara pun menjadi dingin dan paling enak digunakan untuk tidur atau beristirahat. Dan saya percaya ada banyak orang yang bermalas-malasan karena udaranya mendukung untuk kita bermalas-malasan. Maka kemudian ada banyak kaum rebahan, kira-kira begitu. Bahkan tak jarang sejak pandemi merebak, karena segala aktivitas hampir dilakukan di rumah, banyak pula orang yang kemudian hanya rebahan dan kemudian bermalas-malasan. Bekerja bisa sambil rebahan, sekolah, kuliah bisa sambil tiduran, dan lain sebagainya. Dan memang salah satu aktivitas yang paling disukai oleh manusia adalah tidur. Memang tidur adalah sesuatu yang pasti menyehatkan. Kalau orang kurang tidur, maka bisa berbahaya. Namun kalau orang itu terlalu banyak tidur, itu juga tidak baik. Nah, saya terkadang membayangkan, itu kan kalau manusia ya, bagaimana dengan Tuhan Allah kita? Seandainya Allah itu seperti manusia yang punya rasa lelah, punya rasa jenuh, punya rasa capek, barangkali Tuhan Allah juga akan sejenak tertidur atau terlelap. Namun itu kan hanya imajinasi, hanya bayangan. Dan biasanya kemudian orang akan meyakini bahwa Tuhan Allah kita itu tidak pernah tertidur. Maka ada istilah yang terkenal, Gusti Allah ora sare. Gusti Allah menika mboten sare. Karena Allah dihayati, terus berkarya, terus terjaga, memelihara semesta ciptaannya agar bisa berlangsung dengan baik. Namun Bapak Ibu dan Saudara terkasih, terlebih lagi ungkapan
Gusti ora sare itu ungkapan yang sungguh dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Itu terutama. Kalau kita sedang berada dalam kondisi yang sehat, semuanya baik, semuanya lancar, kita sedang di puncak karir dan kejayaan, barangkali kita nggak mikir ada Gusti Allah apa tidak. Barangkali kita nggak mikir Gusti Allah itu sare apa tidak, itu nggak penting lagi. Tetapi bagi orang-orang yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang sangat-sangat membutuhkan kehadiran Tuhan Allah, maka ungkapan Gusti ora sare itu kemudian menjadi ungkapan yang sangat menyentuh hati dan menguatkan serta menghibur. Kira-kira kalau kita cermati kitab Yesaya 40 tadi, ayat yang ke-21 sampai 31, kita boleh membayangkan keadaan bangsa Israel waktu itu. Mereka bukanlah sedang berada di puncak kejayaan. Mereka bukan dalam keadaan yang makmur. Sebaliknya, Israel sedang ada dalam episode yang barangkali salah satu yang paling kelam dalam kehidupan mereka. Mereka berada di pembuangan di Babilonia. Mereka menjadi orang-orang yang terganggu kehidupannya karena harus tinggal dan hidup di negeri orang. Secara politik mereka tidak punya kekuasaan, secara sosial, ekonomi, bahkan religius mereka itu kesusahan. Pasal 40 ini masuk dalam kitab yang oleh para ahli disebut dengan Deutero-Yesaya, Yesaya bagian yang kedua, untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang Israel yang sedang berada dalam masa pembuangan. Kurang lebih 70 tahun, tentu bukan waktu yang singkat. Mengapa demikian? Karena waktu itu mereka berteriak dan teriakan mereka didengar oleh Allah. Teriakan Israel itu dicatat dalam ayat yang ke-27. Mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Sekali lagi, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kalau boleh saya baca terjemahan bahasa Jawa supaya lebih nges begitu, maknanya begini. Yesaya 40 ayat 27, Israel, yogene kowe sesambat yen Allah ora pirsa marang kesusahanmu lan ora merduli yen kowe disia-sia. Allah ora pirsa marang kesusahanmu lan ora merduli yen kowe disia-sia. Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita di saat kita mengalami berbagai macam pergumulan yang berat, kita kadang membayangkan atau bahkan merasakan, kok Tuhan Allah itu tidak melihatku, kok Tuhan Allah tidak peduli padaku, kok sepertinya hidup kita tersembunyi dari Tuhan. Tuhan ada di mana ketika kita sedang menderita? Tuhan ada di mana di saat aku bergumul, bersedih, di saat aku kesusahan, di saat aku berbeban berat? Tuhan ada di mana di saat masalah demi masalah kita datang silih berganti? Juga ketika kita melihat pergumulan orang lain, barangkali kita juga bertanya, Tuhan ada di mana di saat ada banyak orang menjadi korban banjir, korban kecelakaan, korban kekerasan, bahkan terjangkit virus corona yang menyusahkan ini. Tuhan ada di mana di saat banyak sekali nyawa melayang. Nah, keluhan-keluhan semacam itulah yang seringkali kita rasakan dan kita merasa Tuhan Allah kok tidak melihat dan tidak peduli pada pergumulanku. Di saat itulah Nabi Yesaya menyerukan firman Allah kepada umat Israel dan berusaha meyakinkan ayat yang akan menjadi penguatan bagi bangsa Israel dicatat di ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah
dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Jadi Yesaya ingin menegaskan kepada umat Israel bahwa Tuhan, Yahweh, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Jangankan sare, jangankan tertidur, Allah Israel itu tidak lelah dan tidak lesu. Allah terus perkasa dan terus berkarya untuk membebaskan mereka dari pembuangan. Lalu pertanyaannya adalah sikap seperti apa yang harus kita miliki di saat kita bergumul dan merasa ditinggalkan oleh Allah, merasakan Allah jauh, dan di saat yang sama kita diajar untuk mengimani bahwa Allah itu tidak tertidur, bahkan Ia tidak lelah dan tidak lesu. Kalau Allah tidak lelah, tidak lesu, tidak tertidur, menawi Gusti Allah mboten sare, kenging menapa kita asring ngraosaken kaprihatosan. Mengapa kok kita masih juga hidup dalam pergumulan? Lalu harus bagaimanakah kita? Ayat yang ke-31 memberikan jawaban yang tegas. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kalau dalam bahasa Jawa, nanging sing sapa ngendelake marang pitulungane pangeran, kekuatane bakal tansah dipulihake. Kekuatan akan dipulihkan, akan ada kekuatan yang baru bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Menanti-nantikan itu berarti butuh kesabaran, seperti juga bangsa Israel waktu itu. Dan orang yang kemudian menantikan Tuhan, maka akan mendapatkan karya Allah, menerima dengan sukacita, dan mereka akan kuat. Ada gambaran yang menarik yang dipakai oleh Yesaya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seperti raja wali yang terbang tinggi, manusia berlari tidak lelah, berjalan tidak lesu, kekuatan mereka dipulihkan. Itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa setia berharap kepada Allah. Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, apakah kita saat ini sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah kita pecahkan? Apakah kita sedang merasakan bahwa Allah jauh, tidak mempedulikan, tidak memperhatikan kita? Maka dengarlah firman dari Allah melalui Nabi Yesaya, menegaskan bahwa Allah tidak lelah, Allah tidak lesu. Allah melihat, Allah peduli pada setiap kita yang sedang bergumul. Maka mari kita menanti-nantikan karya Allah, agar kita punya kekuatan baru, bisa terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Percayalah, Tuhan Allah tidak tertidur. Kita sami pitados pilih Gusti Allah boten sare. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi
bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita perbarui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap, bahkan yang tidak pernah letih dan lesu. Engkaulah Allah yang maha melihat, yang maha kuasa dan maha kuat. Maka biarlah kami sebagai umat-Mu yang lemah ini senantiasa berlindung hanya kepada Allah saja. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah tertidur, maka kami meyakini pula bahwa Allah akan terus menjaga kehidupan kami dalam berbagai macam situasi, terkhusus di saat kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Tuhan Allah mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami di tengah keluarga, baik kami sebagai suami maupun istri, kami sebagai orang tua maupun anak, dan kami sebagai sesama saudara. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa hidup saling mengasihi dan saling melayani, agar kehidupan kami berumah tangga senantiasa harmonis sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Jikalau dalam kami hidup berkeluarga terdapat berbagai macam pergumulan, kami yakin Allah tidak tertidur, namun Allah akan terus menolong kami dan menguatkan kami. Kami teringat pula Tuhan, mendoakan orang tua kami maupun saudara kami, serta anak-anak kami yang saat ini barangkali sedang mengalami sakit, dimanapun mereka dirawat, dan seperti apapun keadaan mereka saat ini. Kami meyakini bahwa Allah juga akan terus menjaga dan memelihara mereka yang sakit itu, agar Tuhan kuatkan serta Tuhan pulihkan. Ya Allah, kami teringat dan mendoakan anak cucu kami di saat mereka bertumbuh, di saat mereka bergumul dalam belajar, dalam bekerja, dalam bergaul, dan dalam aktivitas setiap hari. Kami yakin Allah akan terus memelihara kehidupan mereka, sehingga anak cucu kami senantiasa hidup penuh dengan pengharapan. Ya Allah, Engkaulah yang juga menjadi Raja bagi gereja kami, dan biarlah kami juga meyakini bahwa Allah tidak pernah tertidur, namun Allah akan terus memberikan kekuatan serta pertolongan kepada gereja kami ini, agar boleh terus berkarya di dalam Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan dan hambatan yang menghadang, kami yakin Allah akan terus memberikan kekuatan kepada kami, agar kami mampu melalui berbagai macam kesulitan, karena Allah yang membimbing dan menolong. Maka Tuhan, biarlah kami melayani Engkau dengan tulus, dan Tuhanlah yang akan terus dipermuliakan melalui karya pelayanan kami.
Ya Tuhan, kami juga teringat mendoakan kehidupan kami di tengah pekerjaan maupun kehidupan kami di tengah masyarakat. Mengingat pula sesama kami yang sedang bergumul karena berbagai macam penderitaan. Mereka yang menjadi korban bencana alam, mereka yang menjadi korban kekerasan, ketidakadilan, dan mereka yang terus bergumul dengan berbagai macam penderitaan. Tuhan Allah yang akan terus hadir melalui orang-orang yang peduli, melalui pemerintah yang juga terus menolong orang-orang yang terdampak berbagai macam pergumulan itu ya Tuhan. Termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum juga usai ini. Kami yakin bahwa tangan Tuhan akan terulur menolong mereka yang lemah dan menderita. Mampukanlah kami ya Tuhan sebagai umat-Mu untuk juga ikut berkarya, memberikan kepedulian, cinta kasih kepada mereka yang membutuhkan, meskipun kecil, meskipun dengan berbagai macam kelemahan kami. Namun kami yakin Allah akan terus mendatangkan kekuatan dan damai sejahtera. Ya Allah, kehidupan kami terus diliputi dengan berbagai macam pergumulan, dan biarlah kami terus mengingat bahwa Gusti Allah boten sari, bahwa Allah akan terus menjaga kami dan melindungi kami. Dan kami pun akan hidup seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, bukan menyerah kalah, namun akan terus berjuang meskipun tidak mudah. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktunya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diaturkan melalui nomor rekening GKJ yang tertera di layar ini, atau diaturkan ke gereja di dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Adapun persembahan pada saat ini dilandasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 12 ayat yang keempat dan yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan yang melandasi persembahan kita pada saat ini, dan marilah persembahan kita haturkan kepada Tuhan diiringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan yang keempat. Yesus menginginkan daku dan seterusnya. Dimanapun ku berada,
Bapak, Ibu, dan saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri. Kita aturkan persembahan kita di dalam kepada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah melimpahkan berkat yang tak terhingga kepada kehidupan kami dari hari lepas hari, baik kesehatan, rezeki maupun berkat-berkat yang lain. Tuhan, pada kesempatan saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan kehadirat-Mu Tuhan. Persembahan kami ini Tuhan penuh cacat celah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menerima. Sucikan Tuhan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu dan dapat untuk berguna untuk pelayanan di GKJ Pekalongan. Bapak, saya juga berdoa bagi saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kejujuran sehingga apa yang dilakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami serahkan persembahan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan yang lain, kiranya Tuhan berkenan menerima. Kami haturkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan yang terambil dari PKJ 164 bait yang pertama. Jalan hidup tak selalu, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menjalankan kehidupan kita dengan penuh harapan, meyakini bahwa Tuhan Allah tidak pernah lelah dan tertidur, namun Ia akan terus mencurahkan berkat kepada kita sekalian. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.